Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Ini adalah salah satu tugas workshop pekerti kerjasama antara Utirta dan Aperti 2 pada tahun 2021 oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Adapun tujuan penyusunan bahan ajar ini adalah peserta diharapkan dapat memahami teknik penyusunan dan juga pengembangan bahan ajar. Kemudian peserta dapat memahami dan juga mengembangkan evaluasi dan juga rubrik penilaian. Sedangkan pokok bahasan pada penyusunan bahan ajar ini adalah teknik dalam penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian tahap pengembangan dan juga penyusunan buku sebagai bahan ajar, dan juga lembar evaluasi bahan ajar, dan juga rubrik atau kriteria penilaian. Sedangkan berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu jenis bahan ajar yang berbentuk cetak, misalnya buku, modul, handout, dan juga lembar kerja. Kemudian bahan ajar yang non cetak, bahan ajar yang memang dikembangkan dari barang yang sederhana, atau bahan ajar yang diam dan juga display seperti video, audio, dan juga overhead transparansi. Teknik penyusunan bahan ajar cetak itu ada beberapa ketentuan di dalam teknik penyusunannya, yang antaranya judul atau materi yang disajikan di dalam bahan ajar harus memuat atau kompetensi dasar atau materi pokok yang memang dicapai oleh peserta didiknya selama mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan di dalam penyusunan bahan ajar cetak itu setidaknya ada 6 hal yang memang harus dipahami, yaitu 1 di dalam penyusunan tampilan bahan ajar ini ya supaya jelas dan juga menarik. Bahasa yang digunakan ya mudah, kemudian mampu menguji pemahaman, dan juga selanjutnya adanya simultan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisannya juga ada yang bahan ajar yang ajar cetak. Ini adalah supaya mendorong pembaca untuk berpikir, dan juga menguji simultan. Selanjutnya memang nyaman untuk dibaca dan juga dan sajiannya terstruktur. Selanjutnya materi instruksional yang menyangkut dengan pemilihan teks, bahan kajian, dan juga lembar kerja. Sedangkan tujuan atau pengembangan bahan ajar adalah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya juga menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didiknya. Nomor 3, membantu peserta didik
untuk memperoleh alternatif bahan ajar selain dari buku. Kemudian untuk memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sedangkan prinsip pengembangan bahan ajar ini terdiri sedangkan prinsip pengembangan bahan ajar ini ada 3, yaitu relevansi. Artinya bahan ajar yang relevan ini dan juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian pembelajaran. Konsistensi yang maksudnya bahwa konsistensi artinya stabil atau ajeg. Konsistensi artinya stabil antara bahan ajar dengan capaian pembelajarannya yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian adekuasi artinya cukup memadai di dalam membantu mahasiswa atau untuk menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, langkah pemilihan bahan ajar yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran menjadi acuan untuk rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah diidentifikasi. Selanjutnya memilih sumber bahan ajar. Nah, ruang lingkup bahan ajar yaitu ruang lingkup bahan ajar. Nah, ruang lingkup bahan ajar yaitu keluasan, artinya menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang kedalaman, artinya seberapa detail konsep-konsep yang memang harus dipelajari atau memang dikuasai oleh mahasiswa. Nah, urutan bahan ajar satu yaitu dengan pendekatan prosedural, artinya menggambarkan bahwa langkah-langkah memang secara urut sesuai dengan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu tugas. Kemudian pendekatan hierarkis artinya menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Cara penyajian bahan ajar yaitu satu, urutan yang teratur. Cara penyajian bahan ajar yaitu urutan uraiannya itu sesuai dengan yang teratur. Cara penyajian bahan ajar satu, yaitu urutan yang teratur. Kemudian yang keduanya yaitu pemahaman dalam penyajian, seperti sederhana atau ke kompleks atau mudah ke sulit, atau saling memperkuat atau bahan ajar kajian terkait, kemudian menarik minat dan juga perhatian maha peserta.
Kemudian menarik minat kepada para peserta. Kemudian menantang dan juga merangsang kepada kemudian menantang dan juga merangsang kepada anak didik untuk mempelajari buku tersebut. Kemudian pengorganisasian sistematika di dalam dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan. Nah, dalam mengembangkan evaluasi atau penilaian adalah ini adalah mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran yang buruk. Penilaian yang bersifat kualitatif pengembangan evaluasi atau penilaian. Penilaian adalah mengambil sesuatu keputusan. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran yang baik atau buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting. Penilaian terhadap bahan ajar sangatlah penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas itu menjadi sumber belajar yang peserta anak didik dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Penilaian adalah penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut. Mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Penilaian terhadap bahan ajar sangatlah penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas itu menjadi sumber pembelajaran peserta didik, dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran. Beberapa aspek penting yang dinilai dalam bahan ajar diantaranya adalah materi, kemudian penyajian materi, kemudian keterbacaan, kemudian teks atau gambar atau ilustrasi. Yang terakhir adalah kebahasan. Terakhir, pengembangan buku ajar itu sesuai dengan kurikulum dan juga dinamika yang ada. Kemudian evaluasi buku bahan ajar ini diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik. Itu akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.